Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazila wa ba'd. Ya, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Semoga kita dalam kebaikan dan sehat selalu. Allahumma amin. Nah, kita mulai bahasan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut di ayat berikutnya ya. Kita masuk di ayat 24 dari surah Al-Hajj ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat berapa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24 ya, dari Wahudu. Ya, 24 surah Al-Hajj. 24. Ya. Ya, silakan Pak Mazwar ayat 24. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahudu ila thayyibi minal qaul, dan mereka diberi petunjuk kepada perkataan yang baik. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji. Ya. Wahudu ila thayyib, mereka diberikan petunjuk menuju at-thayyib, kebaikan. Minal qauli, dari perkataan. Nah, ini kembali pada ayat sebelumnya, ayat 23 yang kemarin kita buat PR ya. Nah, jadi Allah, innallaha yudkhilul ladzina amanu. Jadi Allah memasukkan orang-orang yang beriman yang beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya ya. Ya, yang kemudian kita mendapati penjelasan di 24-nya ini, wahudu ila thayyibinal qaul, dan mereka ditunjukkan menuju perkataan yang baik. Artinya perkataan mereka baik-baik semua ya. Jadi tidak ada perkataan buruk di surga, semua perkataan baik. Dan itu mencerminkan dalam kehidupan dunia ini. Jadi bagaimana seorang mereka berusaha untuk bertutur kata yang baik, karena itu indikasinya mereka akan terundang ke surga ya. Ya, karena di surga tidak ada perkataan buruk, semua adalah at-thayyib minal qaul, perkataan-perkataan yang baik. Nah, disitulah kemudian seorang muslim yang beriman, mereka berlatih mulai dari perkataan mereka ya. Jadi berkata yang baik atau diam di situ ya. Ya. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka ditujukan menuju jalan yang terpuji. Nah, di sini kita mendapati Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang terpuji yang diberikan kebaikan selalu oleh Allah ya. Nah, ini juga tentu menjadi gambaran di dunianya, bahwasanya di dunia mereka sudah memulai dengan perkataan-perkataan yang baik, dan juga mereka juga sudah memulai menuju jalan-jalan yang dipuji oleh Allah, yang terpuji, bukan jalan-jalan yang buruk atau yang tercela ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-25 dari innalladzina, silakan Bu Wardi, innalladzina. Nah, belum dibuka mic-nya, Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Wal masjidil haramil ladzi, dan Masjid Al-Haram yang ja'alnahu linnas, Masjidil Haram yang kami telah menjadikan untuk manusia. Sawa'anil 'akifu fihi wal bad, sama yang menetap di dalamnya atau yang berkunjung. Wa may yuridu fihi bilhad, dan barang siapa yang menghendaki di dalamnya penyimpangan, bidulmin
bidulmin nuziqhu min azabin alim. Dengan kedoliman kami rasakan kepadanya dari azab yang pedih. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, ya. Jadi ini kebalikan dari ayat sebelumnya 23 dan 24. Ya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain menuju jalan Allah, wal masjidil haram, juga menghalangi orang menuju masjidil haram, alladzi ja'alnahu linnasi sawa'a, yang telah kami jadikan untuk manusia sawaan, jadi kedudukannya sama. Jadi semua manusia kedudukannya sama di mata Allah, mereka semua berhak untuk berkunjung atau memasuki masjidil haram. Ya, al-akif baik itu adalah mukim, fihi walbat atau pendatang. Jadi semua Allah posisikan dengan posisi yang sama, ya. Jadi tidak ada yang lebih afdol di antara mereka. Jadi siapapun yang datang ke Masjidil Haram maka mereka mendapati atau mereka diberikan Allah kedudukan yang sama. Jadi tidak ada lebih mulia kecuali ketakwaan mereka nantinya, ya. Wa man yurid fi bilhad, dan barang siapa yang menghendaki fihi bilhadin bidulmin, ya, melakukan kejahatan dengan kezaliman atau dengan berbuat zalim di dalamnya, nudzikhu min adzabin alim, niscaya akan kami siksa dengan siksaan yang pedih. Ya. Jadi yang ingkar, yang mereka menghalangi orang menuju Masjidil Haram, ya, yang Allah jadikan Masjidil Haram sebagai tempat yang sama, ya, baik untuk mukim maupun untuk pendatang sama. Maka di situ siapapun mereka bisa menentukan atau menuntut haknya, ya. Jikalau mereka diperlakukan tidak adil, ya, semua mendapatkan hak yang sama. Nah, di sini kita mendapati ancaman jikalau ada orang-orang yang mereka niat berbuat jahat, maka Allah akan berikan siksa pada mereka dengan adzabin alim, dengan siksa yang pedih, ya. Jadi harapannya seorang yang masuk Masjidil Haram tidak ada niat jahat pada mereka. Jikalau niat jahat ada pada mereka, kalau di sini kita dapati bil hadim bidulmin, ya. Jadi mereka sudah berbuat zalim. Ya, jadi niatnya sudah diikuti dengan perbuatan, ya. Nah, ketika sudah berbuat, disitulah kita mendapati Allah mengancam mereka dengan siksa yang pedih, gitu, ya. Jadi kalau masih ada di hatinya berarti masih aman di situ, ya. Ya, karena bil hadim bidulmin ini menunjukkan bahwasanya, ya, jadi mereka yang berbuat kerusakan atau yang mereka melakukan kezaliman di dalamnya. Ya, jadi bahasanya sudah melakukan, bukan ada di niat saja, ya, sudah melakukan kejahatan. Nah, di sini kita mendapati bahwasanya semua mendapatkan perlindungan dari Allah, ya. Ya, jadi mereka orang-orang yang beriman mendapatkan perlindungan dari Allah, karena yang jahat akan dihukum oleh Allah di situ. Ya, ini tentu akan sangat berkaitan erat dengan Al-Anfal, ya. Jadi di mana Allah telah memberikan siksa pada pengganggu-pengganggu yang pernah mengganggu Rasul dan para sahabat di Masjidil Haram, sampai mereka itu cara mengganggunya sampai mereka juga pura-pura sholat, ya. Tetapi mereka itu illa muka awat tasdiyah. Jadi sebetulnya mereka tidak sholat, tapi mereka hanya mengganggu, hanya bersiul dan tepuk tangan di situ, ya. Ya, itu untuk mengganggu Rasul dan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Ya, jadi mereka kemudian diberikan Allah siksa, gitu, ya. Meskipun siksanya tidak Allah berlakukan di Masjidil Haram, tapi Allah berlakukan di Badar, ya. Ya, kenapa kok tidak Allah berlakukan di Masjidil Haram ketika Allah menyiksa mereka di situ atau memberikan azab pada mereka? Ya, alasannya nanti karena di sana ada Rasul, gitu, ya. Yang kedua, Allah, ya. Ya, jadi alasannya karena Allah tidak mungkin menyiksa mereka jika Rasul ada di antara mereka. Ya, jadi di saat itu ada Rasulullah sehingga Allah tidak menyiksa mereka di situ. Karena ketika Allah menetapkan siksanya, yang beriman pun akan kenanya, sehingga mereka diberikan siksanya di Badar. Ya, nah di sini kita juga mendapati ancaman yang berlaku umum, ya. Siapapun mereka yang melakukan kejahatan dengan bidulmin di Masjidil Haram, mereka juga akan mendapatkan hal yang sama. Yang akan Allah berikan siksa dengan min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Dan ini tentu karena bentuknya nakirah, Bapak Ibu, jadi kembali pada Allah, jenisnya apa itu, ya. Jadi siksa jenisnya apa, karena Allah sebut dengan nakirah, adzabin alimin. Ya. Ustaz mau nanya, kalau nakirah itu kan berarti umum, berarti itu Allah secara keseluruhan, gitu. Oh tidak, kalau ini kembali pada yang melakukan kejahatan saja. Cuma jenis siksanya itu ya kembali pada Allah, ya.
yang kepada masih umum. Allah. Ya. Jadi Allah tidak menentukan jenis-jenisnya apa Ya, begitu ya. ya itu yang Ya, umumnya di jadi, situ ya. jadi masih umum sekali. Ya. Ya, itu yang kemudian agar orang bisa membaca gitu ya terkait dengan kejadian yang menimpa mereka. Ya, karena tidak selalu sama ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang menyamakan misalkan oh kok tidak sama dengan yang di Badar, oh berarti bukan dong, bukan adab misalkan ya. Nah, kita ingat di sini Allah menggunakan adab bin alim dengan nakiro menunjukkan bisa apa saja. Tidak selalu seperti atau identik yang pernah terjadi atau Allah berlakukan di Badar. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sifat-sifat Allah itu kan di sini dua sekaligus, tapi nggak pakai wa, Pak Ustadz. Ya. Nah, itu ada nggak bedanya pakai wa dengan tidak pakai wa, Pak Ustadz? Oh ya. Yang kalau contohnya yang di ayat berapa? Azabun Yang alim, kan kalau azabun alim itu artinya apakah azabnya yang alim atau alim yang azab, gimana sih Pak Ustadz? Maksudnya bukan azab dan alim gitu loh, tapi sifat Tuhan itu selalu dua gitu Pak Ustadz. Oh ya, ini kalau ini kembali pada adab bin alim, ini bentuknya nakiroh. Kalau nanti kita kaitkan dengan susunan tartib yang ada di nahwu, nanti adab ini man'ut yang disifati ya, alimnya ini sifatnya. Jadi itu na'at man'ut ya. Jadi alimnya na'at, adabnya man'ut. Jadi alim ini pedihnya ini mensifati adab ya. Ya. Jadi Allah akan menyiksa dia. Jadi nudhibhu di situ. Nudhibhu Allah akan menyiksa dia. Nah, di sini Allah menggunakan bahasa kami ya. Nudhibhu kami akan menyiksa dia min adzabin alim dengan siksaan yang pedih. Ya, nah siksaan yang pedih ini tadi jenis siksanya ya. Yang Allah jelaskan pada jenis siksa itu. Ya, nah kalau Allah menyebutkan nudik dengan domir nahnu menunjukkan bahwasanya tidak selalu seperti yang terjadi di Badar ya. Karena kalau nahnu ini kan bisa siapa saja. Bisa Allah, bisa malaikat, bisa manusia di situ ya. Kalau kita kembali pada surah At-Taubah ayat 14, nah itu nanti bisa tangan-tangan manusia bisa juga ya. Ya, jadi tangan-tangan manusia yang memberikan tadi pelajaran pada orang-orang yang berbuat itu gitu ya. Ya, jadi misalkan ditangkap dan seterusnya. Nah, itu termasuk tadi tangan-tangan manusia yang Allah sudah berikan keleluasaan dengan kata nudik itu tadi. Ya. Ya, maksud saya tadi itu Ar-Rahman Ar-Rahim mungkin lebih tepat, Pak Ustaz. Jadi bukan Allah itu bukan Ar-Rahman War-Rahim, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi digabung dua sifat gitu. Kalau kita seringkali mendapati di penghujung ayat terkadang ada satu, ada dua, bahkan yang lebih ya. Jadi misalkan kanallahu ghafuran rahima gitu ya. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nah kalau ghafuran rahima nanti kedudukannya sama. Jadi Allah itu maha pengampun, Allah itu juga maha penyayang gitu ya. Ya. Kalau innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nah itu juga bersandingan ya. Jadi itu nanti bukan atmanu seperti adab bin alim ini, tapi nanti dua-duanya menjadi kalau innallaha ghafurur rahim berarti menjadi khobar inna dua-duanya. Ya, kalau kana Allah ghafurur rahimah berarti menjadi khobar kana dua-duanya. Jadi nanti kalau diterjemah boleh pakai kata lagi ya. Nah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bisa gitu ya. Ya, meskipun tidak ada wa di situ, karena memang dua-duanya berfungsi sebagai khobar inna atau khobar kana. Ya. Ya, Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Khobar inna, khobar kana. Ya, berikutnya kita masuk di 26 pada wa'id bawa'na buken, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijbawa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim, memberikan tempat kepada Ibrahim rumah Baitullah, ala tusrik bi
saya bahwa janganlah kau mempersekutukan sesuatu dengan aku. Watohir baitia lito ifin. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Wal qaimina warukai sujud. Dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud. Ya. Wa id bawa'na, ingatlah ketika kami berikan tempat pada Nabi Ibrahim, pada Ibrahim, makanal baiti, di tempat atau di Baitullah, ya. Allah tusyrik bi syai'a, agar engkau tidak menyekutukanku sedikit pun. Wa tahhir baiti lit taifin, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Nah, di sini kita mendapati ada larangan terkait dengan tidak menyekutukan Allah, ya. Nah, kemudian ada perintah untuk mensucikan Baitullah, ya, untuk at-taifin, orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang beribadah, ya. Jadi selain yang melaksanakan tawaf, jadi al-qaimin ini berarti bisa yang menegakkan salat atau yang sedang melaksanakan salat, ya. Warukai, yang rukuk, as-sujud, dan sujud. Nah, di sini kita mendapati ada penegasan terkait dengan rukuk secara tersendiri, begitu juga dengan sujud, ya. Ya, jadi yang menetapkan atau yang menentukan Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya di Bakkah adalah Allah, ya. Ya, dan di situ ketika kita mendapati larangan berbuat syirik, itu kalau misalkan ada rasa takut tidak bisa minum karena sudah 40 hari di situ bersama Bunda Hajar, ya, tapi tidak mendapati air sama sekali, ya. Jadi sudah tinggal selama 40 hari tapi tidak ada air sama sekali. Sudah naik ke Bukit Sofa juga tidak ada di situ, ya. Pokoknya kering, tidak ada sama sekali. Ya, makanya kalau kita dapati di saat Nabi Ibrahim meninggalkannya, disitulah tantangan mereka mentauhidkan Allah atau tidak di situ, ya. Ya. Jadi kalau ternyata ada rasa takut, was-was, nanti tidak bisa minum, berarti ada syirkun khafi di situ, ya. Ada kesyirikan tersembunyi. Karena ketika Allah sudah menempatkan, berarti ya memang sudah tawakal pada Allah, gitu, ya. Ya, makanya kemudian kalau kita kaitkan dengan realita yang sedang terjadi di saat itu, faktanya yang memang tidak ada air, dengan kekhawatiran keduanya, nah tentu disitulah mereka kemudian bisa dipertanyakan terkait keimanannya, ya. Tapi ternyata keimanannya luar biasa. Jadi keimanan, ketauhidan Nabi Ibrahim disambut oleh sang istri, ya. Ketika istrinya kemudian mengatakan, jikalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku di tempat ini. Nah, itu yang menjadikan bergetar, ya, menggelegar ke langit, ya. Jadi para malaikat mendengar suara itu. Mereka mendengar semua, penghuni langit tidak ada yang tidak mendengarnya, semua mendengarnya. Dan semua mengamininya. Ya, jadi wanita itu punya keteguhan hati yang luar biasa, ya. Jadi pernah mendengar terkait dengan sejarah suku Amalikoh yang gagal untuk bertempat tinggal di situ. Para suku Amalikoh itu termasuk suku yang paling hebat, ya. Ketika mereka itu berkelana kemana-mana, dipastikan mereka selalu mendapati keberhasilannya. Tapi di Bakkah itu mereka gagal. Ternak-ternak mereka mati, mereka tidak bisa bercocok tanam, dan mereka benar-benar tidak mendapatkan air, ya. Nah, itu kalau ada kekhawatiran, itu sesuatu yang mungkin kita anggap biasa, ya. Khawatir karena orang yang kuat di saat itu saja tidak sanggup untuk bertempat tinggal di situ. Nah, ketika Hajar mengatakan begitu, malaikat mengamininya dan menggelegar hingga ke langit, itu yang luar biasa, ya. Ya, jadi siap meninggalkan siap ditinggal suaminya, ya. Jadi ya kalau sebelumnya sebelum mendapatkan penegasan kalau itu perintah Allah, memang masih ada rasa khawatir, ya. Kenapa khawatir, curiga? Karena apakah jadi ada kecurigaan, ya? Karena sebelumnya ini Sarah kan cemburu di situ, ya. Ketika punya anak itu Sarah kan cemburu. Ya, karena cemburu itu yang kemudian kita dapati ada beberapa riwayat yang menjelaskannya bahwasanya apa yang diminta oleh Sarah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, termasuk melukai Siti Hajar, ya. Siti Hajar dilukai, tapi ketika melukainya ternyata dilukai di telinganya, di tindik kanan dan kiri, gitu, ya. Agar Hajar alaihissalam itu tidak merasa tetap dihormati di situ, ya. Tidak merasa dilecehkan, maka dikasih anting di situ, ya. Itu yang kemudian untuk bisa mengembirakannya, gitu, ya. Jadi wanita pertama yang pakai anting adalah Bunda Hajar, gitu, ya.
Ya, nah itu yang kemudian kita dapati tadi awal ketika mereka berada di Makkah yang kemudian akan diuji oleh Allah terkait dengan keyakinannya atau ketauhidannya ya. Dan ternyata ketauhidnya luar biasa. Jadi ketika mendapati pernyataan dari Nabi Ibrahim itu bukan karena perintah Sarah gitu ya, tapi perintah Allah, maka tegas langsung ya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di tempat ini. Itu yang luar biasa ya. Jadi kecurigaan yang sebelumnya sudah hilang semuanya. Ya, bukan Sarah yang menyuruh, itu betul-betul perintah Allah. Dan di sini kita mendapati ayat 26 ini menegaskan terkait dengan itu. Wa'id bawa'na, jadi kata Allah kami yang menempatkan li Ibrahim, Nabi Ibrahim itu ya, bukan yang lainnya, bukan karena disuruh oleh si fulana atau yang lainnya, tapi itu benar-benar perintah Allah. Ya. Ya, jadi kalau naiknya ke Safa dan Marwah itu tetap dianggap logis gitu ya, meskipun berkali-kali, meskipun sudah tahu selama 40 hari berada di situ sebelumnya tidak pernah mendapatkan air ya. Nah, karena ketika naik bukan ingin mencari air di atas bukit, tidak, tapi ingin melihat ke bawah apakah ada kafilah yang lewat gitu ya. Kalau ada kafilah lewat itu minta bantu, pengen bantuannya diberikan air karena dirinya sedang membutuhkan air ya. Nah, itu sangat logis dan wajar ya. Kalau sampai 7 kali naik turun atau mungkin bahkan kalau kuat sampai 100 kali pun sangat logis ya. Nah, naik turun karena mungkin tadinya tidak ada kafilah lewat, oh mungkin sekarang ada. Oh ke Safa lagi, oh tadinya nggak ada, mungkin sekarang ada sehingga naik lagi di situ ya. Ya makanya kemudian teriakannya di atas bukit Safa dan Marwah, nah, kemudian diganti oleh Rasulullah dengan syariat yang digunakan orang-orang yang sedang melaksanakan sa'i ya. Ketika ada di Safa, la ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nanti di Safa juga begitu sambil menghadap ke Ka'bah di situ ya. Karena memang Hajar ketika berteriak apakah ada kafilah yang lewat itu sambil memandangi bayinya. Ya, karena dibawa ke atas tidak mungkin, ditinggal di bawah sehingga ketika naik turun selalu memandangi bayinya ya. Itu yang luar biasa. Dan ikhtiarnya ternyata Allah jawabnya. Menjadi malaikat tadi menunjukkan ada sayap dan tumitnya yang kemudian digunakan untuk tadi mengeluarkan air yang kita kenal dengan zam-zamnya. Jadi ikhtiarnya naik ke bukit, tapi Allah berikan keberkahnya di bawah gitu ya. Ya, itulah tadi manusia berikhtiar, maksimal ikhtiarnya Allah bisa berikan dari mana saja. Jadi tidak harus orang naik ke atas Allah berikan di atas, belum tentu. Ya, orang naik ke atas Allah berikan dari bawah sana gitu ya. Dan itu tentu akan lebih lebih berkah lagi. Kenapa? Ketika akan ambil tidak perlu naik lagi, di bawah sudah ada di situ ya. Tidak capek-capek naik lagi. Jadi artinya Allah memberikan yang terbaik. Dan di situ kita dapati sa'i itu Allah sejajarkan dengan tawaf di situ ya. Tawaf kan kebiasaan para malaikat ya. Ternyata digunakan untuk haji dan umroh, tidak hanya untuk umroh saja atau haji saja ya. Kalau jumroh atau arafah kita dapati ada di haji saja, tapi yang sa'i ini ada di haji dan umroh ya, seperti itu ya. Betul, paket dan begitu menunjukkan bahwasanya ketika malaikat mengamini suara Hajar terdengar oleh mereka, menunjukkan bahwasanya kiprah Hajar alaihissalam itu Allah sejajarkan dengan para malaikat itu ya, yang biasanya tawaf di sekitar Ka'bah. Jadi seorang wanita diberikan Allah apresiasi seperti itu ya, menunjukkan bahwasanya ketangguhannya memang luar biasa. Ya, itu kalau bukan Hajar belum tentu mampu di situ ya. Belum tentu mampu ditinggal hanya dengan bayinya, tidak ada apa-apa gitu ya, gersang gitu ya. Ya, dan ternyata wanita ini mampu ya. Ya, kalau orang lain belum tentu mampu, meskipun laki-laki pun belum tentu mampu ya. Tapi ternyata perempuan Allah berikan kemampuan bisa bertahan di situ. Dan tidak hanya bertahan, tapi tadi punya pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat yang datang atau yang lewat di situ ya. Jadi orang-orang yang lewat karena melihat ada burung-burung di situ sehingga mereka mampir, dan ternyata mereka tidak hanya meminta air, tapi mereka juga izin untuk bertempat tinggal di situ. Ya, otomatis itu dakwah, ladang dakwah yang luar biasa ya. Jadi artinya wanita ini semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari awal itu keyakinannya benar-benar mantap di situ ya. Nah, tidak ada keraguan apapun di setiap langkah-langkahnya. Nah, ini Ustadz, ya silakan. Itu aslinya itu bukitnya lebih tinggi ya Ustadz. Sekarang lebih dilandaikan ya.
Oh iya, iya. Nah, kalau sekarang ya bukan hanya di landai, itu benar-benar landai gitu ya. Nah, seakan-akan Iya, tak terasa naik turun ya. Kalau iya, aslinya ya memang benar-benar naik turun ya. Ya, benar-benar apalagi bukit kemudian ya. yang aslinya masih begitu gitu ya. Jangan kita bicara halus gitu. Macam-macam lah apa ada di sana di situ ya. Bukan hanya kerikil tapi batu-batu yang tajam juga ada di sana di Oh awal. ya Allah. Ya karena belum di ini kan bawahnya kan masih apa Iya. adanya. Ya, artinya Alhamdulillah. ketika orang sedang sa'i, mereka juga tadi ya mengingat perjuangan seorang wanita, gitu ya, yang Allah apresiasi, Allah berikan keberkahan, gitu ya. Nah, itu Iya. kalau kita bicara jariah luar biasa, jariah hajar ya, jariahnya luar biasa banyaknya, gitu ya. Ya, menjadi ikon haji dan umroh ya. Tapi kan memang kalau ibu-ibu begitu, Ustaz. Demi anak, ibu-ibu yang normal maksud saya ya, ibu-ibu yang normal, ibu-ibu yang beriman, itu demi anak apapun dilakukan. Agak beda sama bapak-bapak. Memang begitu gitu. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Ya, nah ini tadi tugas Nabi Ibrahim ya, bahwa tugasnya adalah memang menyiapkan, mensucikan. Nah, mensucikan ini Allah bukan menggunakan kata tohir ya. Jadi kalau ada bahasa an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis Bapak Ibu ya, tapi itu kata-kata mutiara ya. Yang hadis adalah at-tahuru syatrul iman. Itu at-tahur pakai tohur ini. At-tahur ya. Kalau nanti kalau diterjemahkan memang mirip ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kalau at-tahur itu kesucian. Jadi artinya suci, jadi bersih dan suci ya. Kalau nadhafah bersih belum tentu suci. Ya, kalau nadhafah belum tentu suci ya, tapi kalau tahur pasti suci. Nah, kalau di sini kita dapati Nabi Ibrahim tidak hanya membersihkan tapi mensucikan. Suci ya. Kalau suci berarti bebas dari unsur kesyirikan di sana, gitu ya. Ya, berarti tempat itu tidak segera dibersihkan tapi harus suci. Tahur dari paku-paku, dari berhala-berhala, gitu ya. Ya, itu berarti bukan tugas yang ringan Bapak Ibu ya, karena kalau hanya membersihkan saja gampang gitu ya. Tapi kalau menghilangkan unsur-unsur kesyirikan itu yang tidak gampang, tantangannya pasti sangat berat gitu ya. Ya, dan tugasnya ternyata seberat itu ya. Jadi mesti tadi menjadikan Masjidil Haram benar-benar tohur ya, bukan hanya nadhofahnya tapi tohur ya. Ya, untuk orang yang tawaf, yang beribadah, yang rukuk maupun yang sujud. Ya, kalau rukuk sujud ini menjadi identitas ya, bahwasanya yang beribadah di situ, mereka pasti rukuk dan pasti sujud gitu ya. Ya, jadi nampaknya dua kata ar-ruka' dan sujud ini untuk mengkonfirmasi ya terkait dengan orang-orang yang mereka mengaku Nabi Ibrahim adalah moyangnya yang memberikan contoh peribadatan mereka ya. Nah, kita diingatkan di sini Nabi Ibrahim itu ibadahnya ada rukuknya, ibadahnya ada sujudnya gitu ya. Ya, makanya kalau kemudian kita mendapati ayat yang Allah jelaskan terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani, maka kan Allah tepis langsungnya, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifah muslima, tetapi dia seorang muslim yang taat gitu ya. Ya, ibadahnya ada ruku, ibadahnya ada sujud. Ya, jadi kalau pengen mengaku berarti mesti rukuk dan sujud ya. Kalau nggak mau rukuk dan sujud dalam ibadahnya berarti nggak boleh ngaku. Ya. Nah, seperti itu. Ya ke orang sholat ya pasti. Boleh saja tapi pakai syarat. Gitu. Oh iya. Makanya kafir nggak mau. Ya, berikutnya kita masuk di 27 pada wa'adin. Bu Elvia silakan wa'adin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'azim finnasi bil hajj, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Yaitu karijalam wa ala kulli dhamir. Mereka akan datangi kamu dengan berjalan kaki dan di atas setiap unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajr amir.
mereka datang dari setiap penjuru yang jauh. Ya. Wa adzim finnas, dan serulah pada manusia. Jadi ini menyeru pada manusia ya, An-Nas ya. Jadi bukan hanya pada muslim, pada manusia di saat itu tugas Nabi Ibrahim. Manusia mereka diingatkan, mereka diseru untuk melaksanakan haji. Bil haji, untuk melaksanakan haji, makanya sejak sebelum Rasul diutus oleh Allah, pelaksanaan itu sudah ada ya, sudah terjadi ya. Ya, hingga Abraha merasa tersaingi di situ ya, karena ternyata orang-orang mereka lebih antusias datang ke Makkah dibandingkan ke wilayah Yaman, meskipun bangunannya dianggap lebih indah dan lebih mewah dan seterusnya ya, tapi ternyata orang masih lebih berbondong-bondong menuju ke Ka'bah ya. Yaitu kari jalan, mereka akan mendatangimu jalan sambil berjalan kaki ya. Jadi yang berjalan kaki ada, wala kuli dhamir, atau yang naik unta kurus. Nah ini dhamir ini beda dengan jamal, beda dengan ibil di situ ya. Di sini kita dapati kuli dhamir, unta kurus ya. Ya'ti nami kuli fanjin amik, yang datang dari penjuru yang jauh ya. Jadi ini yang kemudian kita dapati apa yang Allah tetapkan pada Adzin Finnas ini berlaku hingga sekarang ya. Dari seluruh penjuru dunia datang semuanya untuk melaksanakan haji ya. Dan di sini kita dapati kata kuli dhamir ini memang menegaskan terkait dengan kendaraan di saat itu ya. Ya, kemudian kalau perkembangan teknologi terkait dengan kendaraan yang kemudian mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Yang nanti dhamir ini nanti maknanya juga bisa bermacam-macam ya. Ya, makanya ketika Allah tidak menyebut dengan kata ibil atau jamal, menunjukkan bahwasanya dhamir ini nanti bisa bermacam-macam ya. Ya, kendaraan-kendaraan yang lainnya yang sekarang kita dapati berbagai jenisnya ya. Dan di sini kita dapati dhamirin juga bentuknya nakirah di situ ya, bukan ma'rifah. Ya, kalau nakirah ya berarti memang sangat umum ya, Allah sebut kata dhamir itu. Ya, jadi yang jelas yang jalan kaki ada, yang naik kendaraan apapun kendaraannya juga ada. Min kulli fajin amik, dari penjuru yang sangat jauh. Ya. Ya, nah berikutnya kita akan masuk di ayat 28. Ini nanti menjelaskan terkait dengan tujuan di situ ya, tujuan datang untuk apa sih gitu ya. Ya, jadi sehingga ini menegaskan untuk kita semua ayat 28. Silakan Bu Tuti pada liyashhadu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wayat kurus maulohi fi ayyam, dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari. Maklumatin alama rozakohum mimbahi matil an'am, telah ditentukan rizki. Dia memberi rizki kepada mereka dari binatang ternak. Fakulu minha, dan makanlah daripadanya. Wa'at mi'ul ba'isal fakir, dan beri makanlah orang-orang yang sengsara, orang-orang yang fakir. Ya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan ya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Jadi banyak manfaat yang bisa didapatkan, dan ini dimulai dari yashhadu ya. Jadi mereka menyaksikan banyak manfaat di sana. Nah, apa itu diantaranya? Tadi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga ya. Ya, jadi termasuk ketika tawaf, apalagi ketika sa'i di situ ya. Nah, seorang ketika mereka ingat akan nampak jelas Bunda Hajar, tentu mereka akan banyak mendapatkan manfaat di sana ya. Jadi perempuan tangguh ya dalam memperjuangkan keluarganya.
Ya, wayat kurusmallah, dan kemudian menyebut nama Allah atau mengingat nama Allah atau berzikir dengan menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Ya, ini berarti hari-hari yang ditentukan berarti hari ke-10, 11, 12 dan 13 ya. Nah, itu yang kemudian kita dapati terkait Oh, yang dengan begitu. ayam maklumat di situ ya. Oh, Ya, yang ayam maklumat begitu. ini berarti dipastikan ini adalah hari-hari Hmm. diharamkannya berpuasa. Ya, tentunya bagi yang Oh, tidak haji. tasrik ya. Ya, kalau bagi yang haji itu diberikan dispensasi untuk bisa berpuasa jikalau mereka membutuhkan waktu itu untuk berpuasa ya. Misalkan di 11, 12 dan 13-nya ya. Jadi hari tasyrik ya. Tapi mereka boleh bagi memang yang tidak mendapatkan binatang dam, yang mereka harusnya bayar dam tapi tidak mampu di situ ya. Ya, itu pengecualian. Jadi hanya boleh bagi yang haji saja. Ya, nanti 7 harinya akan dilaksanakan di rumahnya setelah pulang ya. Jadi salasata ayyamin fil haji, 3 hari boleh dilaksanakan ketika mereka ada di tempat atau ketika mereka masih melaksanakan haji. Wasaba'atin idza rajatum, dan 7 hari ketika mereka pulang ke rumah. Nah, itu berarti bagi orang yang bukan mukimin ya, bukan mukimin di Makkah, ya orang yang manca, berarti mereka dipersilakan untuk mengambil porsi itu, ya itu istithna, pengecualian bagi yang berhaji. Tapi yang tidak berhaji berarti dipastikan haram hukumnya puasa di hari-hari itu. Nah, di sini kita dapati ayam maklumat yang Allah maksud ini berarti orang akan banyak berzikir di situ ya. Makanya yang tidak berhaji pun juga akan banyak berzikir di hari-hari itu. Ya, nah itulah yang kemudian kita dapati disyariatkan bertakbir ya. Jadi tidak hanya di tanggal 10-nya saja, tapi 11, 12, 13 juga banyak bertakbir ya. Dan para ulama kemudian mereka mengapresiasi takbir itu karena belum tentu masyarakat mereka bertakbir ya, makanya habis sholat mereka diajak bertakbir ya. Insya Allah itu menjadi sesuatu yang baik karena seperti yang Allah sebut, wa yadhkurusmallahi di sini ya. Mereka berzikir menyebut nama Allah ya dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid itu ya. Nah, jadi sehingga dipersilahkan ya. Jadi habis sholat ya mereka mengumandangkan takbir itu di hari-hari tasyrik ya. Itu nanti tidak hanya berlaku di saat orang sholat berjamaah di masjid ya. Nah, ibu-ibu ketika di rumah pun juga bisa menyempatkan itu ya. Jadi menyempatkan takbir di hari-hari tasyrik di setiap habis sholat dilaksanakan. Ya, berikutnya ya alama rozakahum ya. Ya, alama rozakahum, dari rizki yang Allah berikan pada mereka, mimbahimatil an'am, dari binatang ternak di situ ya. Fakulu minha wa atimu, ya makanlah darinya dan berikan makan al-ba'is al-fakir ya, orang yang sengsara dan yang fakir. Ya, jadi dimakan dipersilahkan ya, kemudian disedekahkan pada fuqara, orang-orang fakir, dan juga disedekahkan pada al-ba'is ya, ya orang-orang yang sengsara. Ya. Berikutnya kita masuk di 29 pada thumma. Ya, Bu Anida silakan, thummal yaqdu. Ayat 29 ya Bu Anida ya. Ya, ayat yang ke 29. Bu Anida silakan. Kemana Bu Anida? Maaf, saya izin Pak Ustadz mau beli Oh, oksigen suami. oh ya ya ya. Iya ya, kebetulan Ya, lagi ya. barusan habis. Ya, semoga Ya. lancar Bu ya. Amanilah Bu. Iya, Ya. makasih. Insya Allah Bapak Assalamualaikum. tambah sehat, tambah sehat. Iya, Waalaikumsalam barusan warahmatullahi bocor wabarakatuh. oksigennya. Ya. Kasih. Ya. Waalaikum. Oh iya, Waalaikumsalam itu warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. didahulukan. Iya, makasih. Ya. Ya, dari 29 tumal yakdu kembali ke Pak Mazwar. Silakan tumal yakdu. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsummal yaqdu tafasahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran mereka. Waliyufu nuzurahum, dan agar mereka sempurnakan nazar mereka. Waliyat
tawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf sekeliling rumah tua atau Ka'bah. Ya, tsummal yaqdu tafatahum. Ya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan tafatahum ya. Nah, tafatum ini kotoran-kotoran mereka. Jadi kotoran yang dimaksud ini adalah seperti kuku gitu ya. Kemudian rambut ya, kalau kita bicara terkait tahallul di situ ya, makanya kemudian muhalikin dan muhasirin itu Allah sebut berdampingan ya. Muhalikinnya diutamakan tentu laki-laki, kalau wanita tidak ya. Ya, muhalikin mencukur lebih diutamakan dibandingkan menggunting gitu ya. Ya, jadi kalau mencukur maksudnya cukur botak gitu ya. Ya, kemudian yang kedua baru mufassirin yang membedakan disilahkan. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah dengan tafatahum ya. Jadi kuku mereka digunting, dibersihkan, rambutnya dipotong, atau tadi yang pertama mufassirin dicukur ya. Ya, nah ini kalau kita dapati kata tafatahum itu termasuk kuku gitu ya. Termasuk ibet ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian bagaimanakah seorang akan berusaha untuk tadi sami'na wa ta'na terhadap itu ya. Ya. Ya, nah ini kalau di saat orang melaksanakan haji atau mereka melaksanakan umrah, mereka mesti melakukan itu, berarti mereka tidak hanya terkonsentrasi pada rambutnya saja ya ketika tahallul, tapi mereka juga akan perhatikan kuku-kuku mereka juga akan dipotong di situ ya. Ya, bulu ketiak juga seperti itu, ya itu yang kita dapati pada kata tafatahum ya Bapak Ibu ya. Ya, karena biasanya masyarakat itu mereka terkonsentrasi hanya di rambut saja gitu ya. Iya, betul Ustaz. Tapi mereka tidak perhatian terhadap yang lain-lainnya. Ya, kadang-kadang orang ketika ada yang membiarkan punya panjang-panjang gitu ya. Sebetulnya kenapa ya? Kalau di situ Allah sebut dengan tafatahum, berarti kita kan mesti yakin ya. Kalau panjang ya udah digunting saja karena itu termasuk tafat gitu ya. Meskipun kadang-kadang orang merasa panjang-panjang tapi bersih kok gitu ya. Nah, tetapi kita ingat ya, itu termasuk tafat gitu ya. Jadi kalau kukunya dihilangkan, digunting tentu akan lebih baik di situ ya, karena memang Allah sebut dengan tafat ya. Ya. Itu mereka habis dari melempar itu ya, nginap di mana namanya itu Ustaz? Di Mina. Di Mina ya. Itu jadi mereka harus bersih-bersih kotor terus baru melakukan tawaf ifadah gitu ya. Iya. Iya, tawaf ifadah. Itu kalau kita bicara haji gitu ya. Nanti kalau kita bicara umrah berarti nanti patokannya ba'da sa'i, setelah sa'i di situ ya. Ya, jadi patokan haji, patokan umrah berarti di situ nanti ada waktu yang berbeda di situ ya dalam pelaksanaan untuk tadi menghilangkan tafat yang dimaksud ya. Ya. Wal yufunudorohum, dan mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Jadi bagi orang-orang yang mereka punya nadar berarti segera diselesaikan nadar mereka ya. Wal yatawafu bil baitil atiq ya, dan mereka melaksanakan tawaf di rumah tua. Ini istilah dari Ka'bah ya, yang Allah sebut dengan al-baitul atiq gitu ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat terakhir, ayat 30. Buardi dzalika waman. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika waman ya'zim. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, yang mengagungkan larangan-larangan Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka dialah lebih baik baginya di sisi Allah. Wa uhillat lakumul an'am, dan dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dibacakan atas kalian. Wajtanibu rijsa minal ausan, kotoran najis,
maka jauhilah kotoran najis, yaitu berhala-berhala yang tadi itu ya. Wajtanibu qaulal zur, dan jauhilah perkataan dusta. Ya. Berat Dzalika amat. may yu'azzim hurumatillah, demikian itulah orang yang mengagungkan hurumatillah, yang dihormati atau hurumat Allah, fahuwa khairullah, maka itu akan menjadi kebaikan baginya, inda rabbi, di sisi Tuhannya. Wa uhillat lakumul an'am, dan telah dihalalkan untuk kamu sekalian binatang ternak, illa ma yutla, kecuali yang dibacakan atau kecuali yang diharamkan. Ya, jadi di sini kita mendapati semuanya binatang ternak halal kecuali illa ma yutla alaikum, kecuali yang diharamkan untuk kamu sekalian ya, termasuk yang disebut ada lahmul khinzir ya, wa ma uhilla li ghairillahi bih ya, dan apa saja yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, fastanibur rijsa, maka jauhilah ar-rijsa. Nah, ar-rijsa ini adalah berhala-berhala yang kita dapati disebut minal authan. Authannya itu berhala-berhala. Nah, ini kata ar-rijsa ini tadi bisa dosa, bisa najis, bisa kotor ya. Ya, jadi jauhilah ar-rijsa minal authan ya. Jadi kotoran dari authan, dari berhala-berhala. Nah, bagaimanakah kita mendapati terkait dengan berhala-berhala yang di situ dianggap sebagai rijesun ya, hal yang kotor ya. Ya, karena tadi ini maknawi ya, bukan kotor hakiki tapi maknawi ya. Ya, jadi karena dia sebagai objek kesyirikan, nah jadi berarti dia menjadi hal yang paling kotor kalau kita bicara terkait dengan apa tohur yang dimaksud di ayat sebelumnya tadi ya. Ya, berarti itu nanti termasuk yang fokus akan dibersihkan. Wastanibu qaulazur, dan jauhilah perkataan dusta. Ya. Ya, nah di sini kita mendapati orang yang mengagungkan hal-hal yang dihormati ya, dikarenakan Allah. Ini berarti mereka akan menjauhi ya yang kotor-kotor dari berhala itu ya, dan juga menjauhi perkataan dusta ya. Dan kita dapati di sini wastanibu qaulazur ini Allah sandingkan dengan istanibu ar-rijsa minal authan ya. Nah, jadi Allah sejajarkan di situ. Ya, jadi artinya seorang berusaha untuk bisa meninggalkan perkataan-perkataan kotor atau perkataan yang menyakiti. Ya, karena ternyata Allah tadi disandingkan dengan ar-rijsa minal authan ya. Dan itu tentu bukan sesuatu yang ringan ya. Ya, makanya kalau ada salamatul insan fihi lisan ya, keselamatan manusia ada pada mereka ketika mereka menjaga lisannya. Ya. Ya, sampai di ayat yang ke-30 dari surah Al-Hajj ya. Ini hari ini kita masuk di topik baru ya. Jadi setelah kita membahas anwaul bina atau macam-macam mabni ya. Nah, kita masuk di anwaul i'rab ya. Ini berarti kebalikannya yang mu'rab ya. Nah, jadi kita sebut dengan istilah i'rab atau mu'rab. Kalau kemarin istilahnya bina atau mabni. Kalau sekarang mu'rab atau i'rab ya. Nah, ini istilah yang digunakan di buku ini yang digunakan sebagai judul atau topik dari pembahasan hari ini, anwaul i'rab, itu digunakan kata i'rab ya. Ya, itu maksudnya dari kata mu'rab ya. Ya, yang nanti ada yang istilah marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum ya. Ya. Kita pakai Al-Quran lagi atau pakai buku? Kita masuk di buku. Kita masuk buku. Di buku Nahwu kita masuk di judul Anwaul I'rab. Anwaul I'rab. Ya, kita masuk di Anwaul I'rab. Ya. Macam-macam i'rab. Ya, macam-macam i'rab. Ya. Belum ketemu saya. Ya, habis yang kemarin itu, Bu. Ya, yang kemarin udah lama, Bu. Yang mabni. Kan masih halaman depan, masih bab 2. Bab kedua, bab ketiga. Bab 3 ya. Aduh, saya cari yang pertama bagian fikih, yang kedua mabni. Oh ya, ini saya bab keempat. Ini mabni dan mu'rab ya, Bu. Ya, Pak. Setelahnya.
Ya, ini Ya. boleh diterjemah Macam-macam macam-macam i'rab i'rab. atau macam-macam mu'rab. Oh, Ya. macam-macam i'rab. Ya. Ikrab Atau ya Pak mu'rab Ustadz ya. ya Pak. Ya. Kalau kemarin macam-macam bina ya atau mabni ya. Jadi maksudnya Ya. agar kita tidak merasa ragu di situ ya, mabni yang kemarin Oh apa ya, bina ya, yang ya. kemarin adalah mabni ya. Kalau i'rab Ya, yang macam-macam sekarang adalah i'rab. mu'rab. Ya. Ya. Di saya Ikrab halaman tuh 20. I'rab sama mu'rab sama, Ustadz. Oh iya, itu istilah yang digunakan sama di situ ya. Jadi ini macam-macam i'rab atau macam-macam mu'rab ya, sama. Jadi nanti kalau kita manai macam-macam mu'rab boleh. Sama. Seperti yang kemarin itu kan anwaul bina ya, kita terjemah dengan macam-macam bina atau macam-macam mabni boleh gitu ya. Yang penting tadi kita tidak bingung istilah itu ya. Ya, jadi ini awalnya adalah mabni dan mu'rab itu ya. Mabninya sudah kita bahas pada anwaul bina dari mabni itu, dan sekarang mu'rabnya kita bahas anwaul i'rab ya, macam-macam mu'rab. Iya. Ya. Yang Ya, contohnya kita burung masuk di itu. al-amthilah dulu. Kita masuk di contoh-contohnya dulu ya. 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 Ya, ini nomor 1 kanan dan kiri. Nah, kalau kanannya dimulai isim, kalau kirinya dimulai dengan fiil ya. Ya. Nanti di setiap kalimat apa? Ya. Ini kan contohnya ad-dhairu yahumu. Yahumu sama yang nomor 1 sama yukidu aliyun al-misbaha. Kok di Ya, saya jadi ada ini ya? kita diberikan contoh jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah ya. Jadi kalau yang kelompok 1, 1, 2, 3 yang pertama itu jumlah ismiyah. Nanti kelompok yang kedua 1, 2, 3 itu jumlah fi'liyah. Nah, kita masuk di jumlah ismiyah dulu kelompok yang pertama. Ya, nomor 1 at-thairu yahumu ya, at-thairu burung, yahumu berputar-putar ya, atau terbang berputar-putar ya. Ya. Ya, yang kedua al-ma'u adbun. Al-ma'u adbun. Air itu tawar ya. Ya. Ya, nah di sini kita dapati adbunnya isim ya. Tadi kalau di nomor 1 yakumu pakai fiil, sekarang kita mendapat isimnya. Ya, yang ketiga nomor al-tsalitsah al-hisanu jami'. Al-hisan mana al-hisan? Kuda. Ya, al-hisan kuda, jami' berkumpul ya. Ya, bukan ini menjadi istilah. Ya. Jami' jadi banyak biasanya. Ya, bisa diartikan banyak atau berkumpul di sini. Ya. Nah, jadi kalau istilah ini menjadi istilah yang populer ya, istilah al-hisanu jami' ya. Ya, jadi kuda itu seringkali begitu ya. Dia menjadi jami', pengumpul di situ ya. Ya, ngumpul dengan teman-temannya ya, jadi dia sendiri pulang ternyata bareng-bareng dengan yang lain gitu. Ya, keenakan yang punya. Ya, dia pergi sendiri, pulangnya bawa teman-temannya gitu. Ya, tapi kan nanti pulang rumahnya sendiri. Iya, Ustaz. Sudah liar yang suka kayak gitu ya Ustaz ya. Lari ke hutan. Emang ada untuk kuda itu yang liar. Istilah yang dipakai itu begitu, al-hisanu jami' ya. Kuda itu pengumpul karena memang suka begitu. Kayak ibu-ibu yang Ustaz. Ustaz, emang ada kuda yang liar yang di hutan gitu Ustaz? Oh iya. Kalau kuda memang ada yang seperti itu ya. Ya, yang kuda-kuda liar ya. Ya, tapi dia memang istilahnya sebagai jami', berarti itu karakternya kuda begitu ya. Kalau orang Arab menyebut al-jamalu sobur ya, kalau unta itu sangat penyabar. Gitu ya. Nah, istilahnya begitu. Tapi kalau kuda itu jamal kan? Ya, kalau al-jamal itu berarti sobur gitu ya. Nah, jadi istilahnya sangat penyabar, istilahnya begitu. Nah, tapi kalau bison itu karakternya jami'. Karakternya jami'. Ya. Kok di buku saya mogok, al-hisonu jami'un kan gitu kan ya. Kuda itu berlari kencang.
Iya, di tempat saya juga berlari, mogok malah. Kalau saya malah tak mau lari, mogok. Iya betul, Bu. Saya juga tidak mau lari, mogok. Bukan itu, bukan kan tadi berkumpul jaminya, Pak Ustadz Iya, ya. jami itu berkumpul. Iya. Iya. Jadi itu istilah Kenapa kuda. mungkin? Dia Jadi karakternya coret aja begitu. Pak, tak mau lari itu coret jadi tak mau berkumpul gitu. Tak, Ya. kuda itu apa arti sebenarnya, Ustaz? Iya, Oh, iya. saya juga sama kayak Bu El. Iya. Jadi al-hisanu jami. Jadi kuda itu tadi jami, jadi pengumpul, bahasanya begitu. Oh, Nah, kuda itu itu pengumpul. tadi Bukan berkumpul, sobur ya. Ustaz. Unta itu sangat penyabar gitu ya. Pengumpul apa berkumpul? pengumpul. Berkumpul Diajak teman-temannya pulang. Jamaah kan dari kata jamaah. Ya, ini isimnya isim fa'il. Ini isimnya isim fa'il. Ya, Oh, jami isim dari fa'il. kata jamaah. Ya. Jadi kalau Ya. jamaah, ya itu fi'il madinya. Kalau jami, itu isim fa'ilnya. Jadi kalau diterjemahkan letternya dia pengumpul, gitu ya. Pengumpul. Bukan tak mau lari ya, pengumpul. Bukan berlari kencang. Tak mau lari dalam kurung mogok gitu, Pak Ustaz. Iya, sama saya juga gitu, Bu El. Sama buku kita. Iya. Kuda itu tak mau lari dalam kurung mogok. Oh, betul. Gitu ya. Kalau dibuka apa tuh artinya? Kalau tempat saya kuda itu berlari kencang, udah selesai, nggak pakai mogok-mogok. Malah kebalikan mogok. Kan beda banget, tak mau lari dengan lari kencang beda banget. Bahasa Arabnya apa? Berlari kencang. Ya. Bahasa Arabnya apa? Jami juga. Bukan. Suka-suka yang Bukan yang berlari kencang itu bahasa Arabnya apa di buku bukan? Sama. Jami. Hah? Jami. Bahasa Arabnya sama semua. Oh, sama. Artinya Tapi terjemahannya beda. Yang satu kan terjemahannya kebalikannya. Iya. Nah, itu mungkin filosofinya begini ya. Karena kuda itu pengumpul ya. Itu bisa saja dia ngajak temennya lari kencang gitu ya. Terus boleh jadi ada kuda itu karena dia pengumpul, dia diam saja, yang lainnya ikut diam. Iya, mogok semua. Disuruh majikannya untuk lari, nggak lari-lari gitu ya, karena dia sudah ngumpul dengan teman-temannya. Ya, jadi itu ada yang menerjemah memahaminya beda-beda ya. Ada yang tadi mogok diem gitu ya, ada yang berlari kencang. Ya, jadi aslinya memang jami dari kata jamaah tadi, jami pengumpul. Ya. Ya, jadi itu tadi istilah yang dipakai orang Arab biasanya begitu. Hison itu identik karakternya jami ya. Nah, kalau jamal itu karakternya sobur. Ya. Ini maksudnya semua mu'rab ini Ustaz. Oh ya. Di Google memang jami. Ya. Jadi 1, 2, 3 itu mu'rab semua. Baik atau iruyahumu al-ma'u adbun al-hisanu jami'un gitu ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan dua-dua mu'rab ya. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya, sebelah kiri juga sama dia mu'rab. Nanti untuk nomor berikutnya yang 4 dan seterusnya, nah baru campur-campur ya. Jadi nomor 1, 2, 3 kanan dan kiri semuanya mu'rab semuanya. Nanti yang untuk 4, 5, 6 mu'rab itu apa Ustaz? Yang dimaksud dengan mu'rab itu apa Ustaz? Ini baru campur-campur. Ya, kenapa, Bu? Yang dimaksud dengan mu'rab itu apa? Mu'rab itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, bisa majzum. Ya, bisa fathah, dhammah, kasroh, sukun. Ya, itu nanti kita bandingkan di kaidahnya nanti ya. Ya, jadi nanti ini kan kita mendapati contoh ada 12 model semua ya. Ya, karena memang ada 6 model afan ya. Karena terkait dengan harokat ya, kalau dhammah, fathah, kasroh itu identik dengan isim ya. Kalau dhammah, fathah, sukun identik dengan fiil. Ya, itu nanti ada di kaidah. Sekarang kita fokus di nomor 1, 2, 3 dulu. Ya, baik. Ya. Nomor 1, 2, 3 grup 1, 1, 2, 3 grup 2. Nah, ini nanti yang membedakan grup 1 dengan grup 2, 1, 2, 3-nya. Kalau grup 1 itu jumlah ismiyah dimulai isim ya. Kalau grup 2 jumlah fi'liyah dimulai fi'il. Nah, kita baca nomor 1 di grup 2. Nomor 1 grup 2 ya. Di mana di grup 1 nomor 2?
Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kirinya. Kiri. Ya, pokoknya kalau nomor 1, nah 1, 2, 3 berarti dia grup 2 ya. Tulis-tulis Bu, dicoret-coret Bu. Tulis coret-coret biar nggak lupa nanti. Yang Jadi alim menyalakan lampu itu. Oh ya, betul. Ya, Yuki betul. alin al-misbah. Yuki itu menyalakan, aliyun Lampu. ali al-misbah lampu. Nah, Ya, ini itu dimulai berarti fi'il, Bapak Ibu ya. Jadi dia jumlah fi'il ya. ini fi'liyah. Iya. Ya, nomor athaniyah nomor 2 tazhaful junudu. Tazhaf ini merangkak ya. Merangkak Iya. al-junudu, al-junud jamari jundun, mana jundun? Tentara ya. Tentara-tentara. Tentara Ya, itu menyerbu di saya. Oh, bisa. Kalau ini bahasanya merangkak. Ya, Melangkah. ya merangkak. Nah, kita robah sekalian. Nanti filosofinya bisa begitu. Kalau dia merangkak dalam rangka untuk menyerbu, menyerbu itu kan macam-macam. Menyerbu itu tidak harus lari gitu ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau serbuannya itu cocok dengan mereka merangkak, nah itu berarti apa ya? Nggak ada masalah. Tapi aslinya tazhaf itu merangkak. Ya. Ya. Kalau Kita kalau robah. diartikan menyerbu berarti tidak salah insya Allah ya. Kalau memang itu nanti memang rencananya mau menyerbu dengan cara begitu. Ya. Kan memang fi'liyah kan itu. Nggak bisa aku Iya. belajar. Nggak Dia ngerti jumlah fi'il. yang ngomong apa. Kenapa? Ya. Ya, an-namru ats-tsalitsah yang ketiga turikul asjar. Turik dari kata auroko itu berdaun ya. Ya, al-asjar pohon-pohon. Nah, ini nanti yang membedakan yang 1, 2, 3 sebelah kanan tadi jumlah ismiyah, yang sebelah kiri jumlah fi'liyah. Ya, Di saya pohon-pohon itu berdaun, benar kan? ya. Atau bisa langsung pohon-pohon itu berdaun, nah, bisa ya. Ini nanti sebelum kita lanjutkan di qawaid berikutnya nanti untuk perwakilan dari kelompok 1 nomor 3 sama kelompok 2 nomor 3 nanti PR untuk i'rab ya. Ya. Ini berarti Ustadz yang pertama sebelah kiri itu jumlah ismiyah, yang sebelah kanan yang itu jumlah fi'liyah. Yang kanan jumlah ismiyah, yang kiri jumlah ismiyah. Yang kiri jumlah fi'liyah. Ya. Yang kanan jumlah ismiyah, yang kiri jumlah fi'liyah. Sampai kaget. Ini maksudnya PR-nya di i'rab, Ustaz. Ya, PR-nya di i'rab dulu. Ya, kita sampai di nomor 3 dulu. Ya. Nggak jelas, Ustaz. Ya. Oh, nanti kalau jumlah yang ismiyah sebelah kanan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu biasanya mubtada khobar gitu ya. Nah, kalau sebelah khobar. kiri jumlah fi'liyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah itu biasanya fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul bih. Nanti tergantung apakah ada maf'ul bihnya atau tidak, nanti kembali pada jenis fi'ilnya ya. Nah, kalau fi'ilnya lazim berarti dia tidak butuh maf'ul bih, kalau dia muta'addin berarti butuh maf'ul bih. Fi'il apa tadi Pak? Yang kalau fi'ilnya fi'il fa'il. Iya, fi'il fa'il. Oh iya. Fi'il fa'il. Iya. Fi'il fa'il ya. Ya. Jadi ini nanti sambil mengingatkan i'rab sebelumnya. Nah, nanti nomor 3 kanan dan kiri dua-duanya ya. Yang kanan itu jumlah ismiyah, yang kiri jumlah fi'liyah. Udah kelihatan. PR-nya nomor 3 saja atau 1, 2, 3 Ustaz? Nomor 3 saja, nomor 3 kanan sama nomor 3 kiri. Ya. 1, Jadi 2, 3, masing-masing satu nomor saja ya. Nomor 3 saja, Bu. Nomor 3 saja. Ya. Jadi kita PR-nya cuma 2. Oh ya, 2, betul. Nomor 3 dua-duanya. Jadi 3 kanan sama 3 kiri. Kalau yang kanan al-hisanu jami. Yang kanan al-hisanu jami, kalau yang kiri turikul asjaru. Oh ya. Turikul asjaru, pohon-pohon itu berdaun. Turikul asjaru. Ya. Yang kanan? Yang kanan al-hisanu jami. Al-hisanu jami. Coba cuma 2 ya, alhamdulillah. Berarti nomor 3 semua ya? Ya, nomor 3 semua.
Ya, ini insya Allah. Jadi biar kita pekan depan di nomor 3, dua-duanya kanan dan kiri, jumlah ismiyah dan jumlah kuliah. Ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan tetap di topik yang sama, anwal i'rab, yang kita akan lanjutkan hingga ke al-qawaid.